Penyebab kebangkrutan Silicon Valley Bank atau SVB masih terus dicari tahu. Selain akibat dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed yang agresif menaikkan suku bunga sejak tahun lalu, kini muncul faktor lain yang dinilai jadi biang kerok SVB kandas, yaitu kebijakan work from home yang dianut perusahaan. Laporan ini mengutip mantan pegawai dan sejumlah karyawan yang masih bekerja di SVB hingga saat ini. Menurutnya, jika lebih banyak para eksekutif yang bekerja saling berdekatan, banyak kesalahan langkah perusahaan yang bisa dihindari. Work from home atau bekerja dari mana saja, work from anywhere, dianut oleh banyak raksasa teknologi selama pandemi COVID-19 lalu. Ini juga diadopsi SVB yang sangat mendorong para karyawannya bekerja dengan sistem fleksibel. Sistem bekerja WFH ini masih berlanjut meski pandemi COVID-19 sudah mulai melonggar. Namun work from home yang berkepanjangan menurut karyawan membuat koordinasi mereka menjadi berantakan. Fakta ini juga terdapat dalam laporan tahunan perusahaan 2022 lalu. Mereka menyoroti WFH membuat banyak isu IT bersifat teknikal menjadi terhambat. Di informasi berikutnya, eskalasi terjadi lagi di perang Rusia dan Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pernyataan terbarunya Sabtu waktu setempat mengatakan bakal menempatkan senjata nuklir taktis di negara tetangga sekaligus kutunya Belarusia. Putin sebelumnya memang kerap mengeluarkan peringatan terselubung bahwa dirinya dapat menggunakan senjata nuklir di Ukraina jika Rusia terancam. Rencana Putin menghidupkan kembali ketakutan perang dingin dan jika benar dilaksanakan, ini artinya Putin secara resmi membawa nuklir ke gerbang Uni Eropa. Hal ini membuat aliansi pertahanan NATO yang dipimpin Amerika Serikat bereaksi dan mengutuk pernyataan Putin. Sebelumnya Putin membenarkan upaya Rusia untuk mengeluarkan senjata nuklir taktisnya. Ia menyindir Amerika Serikat juga telah melakukan hal yang sama. Dikutip AFP, Putin menyatakan Amerika Serikat sudah sejak lama menempatkan senjata nuklir taktis di wilayah sekutu mereka. Putin pun menganggap hal tersebut tidak melanggar hukum dan setuju untuk melakukan hal yang sama. Di informasi berikutnya ada informasi teknologi, hati-hati pengguna ChatGPT. OpenAI mengungkapkan ada bug yang memungkinkan beberapa pengguna chatbot AI ChatGPT bisa melihat pesan dari orang lain. Beberapa pengguna pun telah melaporkan masalah ini. Mereka menyatakan kesalahan ada pada bug yang terkait dengan pustaka open source yang memungkinkan pengguna melihat judul dari riwayat pengguna aktif lainnya. Pesan pertama dari percakapan baru juga dapat dilihat di riwayat obrolan orang lain jika kedua pengguna menggunakan chatbot secara bersamaan. OpenAI juga mengakui bahwa bug yang sama bisa membocorkan informasi terkait pembayaran untuk sejumlah pengguna ChatGPT yang menggunakan platform selama periode waktu tertentu. Sebelum OpenAI membuat ChatGPT offline beberapa jam pada Senin pekan lalu, beberapa pelanggan dapat melihat nama depan dan belakang pengguna aktif lainnya, alamat email, alamat pembayaran, 4 digit terakhir nomor kartu kredit, dan tanggal kadaluarsa kartu kredit. Di informasi yang terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ditjen Minerba, Kementerian ISDM. Berdasarkan info dari KPK, penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus korupsi. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya pemeriksaan, namun sayangnya Ali belum bisa menjelaskan secara rinci penggeledahan yang dilakukan terkait kasus apa. Dia juga belum menjelaskan siapa tersangka dalam kasus ini. Penggeledahan dilakukan di kantor Ditjen Minerba Kementerian ISDM di Jalan Profesor Dr. Supomo Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan. Ini juga belum ada keterangan dari Kementerian ISDM terkait penggeledahan KPK tersebut.